Konsisten. Wah, ini ngomongnya gampang ya, tapi susah untuk menjalankan ya. Jadi ini saya kasih istilah Rome wasn't built in a day ya. Jadi untuk membangun sebuah usaha yang memang sukses itu tidak mudah, tidak gampang, harus melalui proses. Nah, ini yang para milenial atau generasi Z harus tahu ya. Jadi tidak ada suatu kesuksesan itu yang instan. Ya. Saya sering ngomong kalau instan itu cuma ada mie instan. Ya, kalau mie instan bisa itu cepat kita buat, kita cepat makan ya. Tapi kalau usaha itu tidak ada yang instan ya. Dan yang saya lihat banyak sekali permasalahan itu karena selain tadi tidak punya visi ya, tidak punya mindset positif, terus tidak punya perencanaan yang baik ya, terus tidak konsisten. Ini salah satunya. Konsisten ini penting sekali ya, karena bisnis yang sustainable itu dibangun tidak dalam waktu yang singkat. Jadi semua yang tadi saya sebutkan di atas itu harus dilakukan dengan excellent ya, dengan konsisten. Tidak bisa melakukan sekali, dua kali, terus berharap hasilnya itu langsung maksimal gitu ya. Nah, kalau kita tidak berhasil juga jangan mudah menyerah ya. Karena kalau mudah menyerah terus berubah haluan lagi. Nah, ini merupakan kesalahan yang kerap dilakukan oleh banyak orang ya, termasuk di dalam bisnis. Jadi bisnis ini harus dijalankan secara konsisten dan terukur agar kita dapat melihat hasil, mengevaluasi dan menentukan langkah yang tepat. Karena jika selalu berubah haluan, ya, kapan bisnis tersebut akan mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan pertama kali tadi, ya kan? Jadi saya saat ini sedang menggagas dua next big things gitu ya. Nah, ini adalah untuk memenuhi cita-cita membangun 1 juta entrepreneur di Indonesia. Salah satu jalan yang sedang kami gagas adalah Idea Cloud, Idea Cloud Entrepreneur Ecosystem. Ini sudah kami jalankan pada tahun 2020 ya, dalam waktu 3 hari. Ini sebelum krisis ya, sebelum krisis. Jadi tepatnya di tanggal 13 Maret. Jadi persis setelah itu PSBB dilakukan pada tanggal 16 kalau nggak salah. Jadi kami memang waktu itu deg-degan, waduh ini milenial yang datang 6.000 lebih, tapi pandemi dan berkumpulnya di Fossa Tower sebelah Fasa Hotel ya, yang datang tidak hanya dari Jawa Timur, tapi dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari luar pulau. Wah, antisipasi para milenial ini luar biasa sekali. Dalam 3 hari belajar dari 60 tokoh sukses. Mereka sharing, mereka memberikan pengalaman-pengalaman, sehingga para milenial itu harapan saya bisa mendapatkan inspirasi atau ide-ide kreatif, ide-ide agar mereka juga bisa menjadi entrepreneur. Nah, tahun ini akan ada kelanjutan dari Idea Cloud tahun lalu. Nah, tahun ini saya akan lebih mengembangkan lagi. Jadi selain kami akan mengundang tokoh-tokoh untuk memberikan inspirasi, yaitu Idea Cloud Conference, nanti nextnya ada lagi nih, Idea Cloud Empower, atau juga kami akan sebut Idea Cloud Incubator. Jadi di dalam Idea Cloud Incubator ini kami akan memberikan training selama 3 bulan bagaimana cara-cara kiat-kiat untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur yang sukses. Dan setelah 3 bulan, kalau perusahaan tadi itu bisa berjalan dengan baik, itu next setelah perusahaannya bagus dan memang memerlukan partner atau memerlukan investment. Nah, itu kami adakan lagi Idea Cloud Pitch Chamber. Dari situ kita akan temukan nanti antara investor-investor dan juga Idea Cloud Inkubator yang memang sudah siap. Nah, itu dari pertemuan itu tentu harapan kami akan semakin memperkuat UMKM atau wirausaha yang memang sudah menjadi alumni dari Idea Cloud,
supaya menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kalau itu nanti sudah berjalan dan perusahaannya mulai masuk ke level yang jauh lebih tinggi lagi, nah itu ada lagi Idea Cloud Ventura yang mana itu mungkin investasinya sudah jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini akan kami jalankan pada tahun ini. Next. Kami juga akan mendirikan SMK Tanoko ya. Nah, di SMK Tanoko ini merupakan sekolah kejuruan dengan pure 100% ini sosial. Dan sekolah ini memang saya akan terbuka bagi anak-anak yatim piatu ya. Jadi yang memang kami akan merekrut dari seluruh Indonesia. Kami sudah siapkan asrama untuk lelaki, asrama untuk perempuan ya. Dan di sekolah ini kami akan mengajarkan 50% akademis, 50% akan diajarkan bagaimana cara-cara berwirausaha. Saya akan meminta para sahabat saya yang para pengusaha untuk juga bisa menjadi dosen tamu, bisa memberi sharing-sharing pengalaman, sehingga lulusan dari SMK Tanoko ini setelah 3 tahun benar-benar bisa menjadi wirausaha yang mandiri ya. Nah, itu adalah harapan dari saya yang ini dibawa Hermanto Tanoko Foundation ya. Dan ini saat ini masih ngurus perizinan. Oke, jadi terima kasih, itu sharing dari saya. Stay humble, stay positive, stay on fire. Luar biasa Pak Hermanto Tanoko.